my name is Oba. Some of you already met in Japan or here. I am the sales manager of AFC Japan. I am in charge of this guy. So I'm your buddy. So if you have any question about him, so he can directly contact me. We are close, right? We are friends. Best buddy. I think we can make the strong connection and the strong relation in the last 2 years. Then we will try to make this relation as long as possible. I mean, try to forever. Halo, nama saya adalah Oba. Maksudnya nama saya translated, dia adalah Oba. Oba adalah senior sales manager dari AFC yang in charge untuk internasional. Jadi Oba in charge untuk kita di Indonesia, ada lagi di Filipina, di Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Pokoknya semua internasional di bawah Mr. Oba gitu. Dia say halo semua yang pernah ketemu di Jepang kemarin beberapa kali. Siapa yang pernah kemarin ketemu di Jepang sama Oba-san? Boleh ngamain tangan? Dapat hadiah loh. Wah, this is all the person that has been in Japan and see you once. Mau kesana lagi nggak? Nah, oke. Dan dia bilang katanya dia sangat happy dengan hubungan kita selama ini 2 tahun, very strong. Kalau ada concern apa bisa hubungin langsung, nggak ke dia tapi ke saya gitu ya. Soalnya banyak sekali yang kirim email kepo dari Indonesia nanya-nanya yang nggak penting. Saya kemarin, it's a intermezzo little bit. Kemarin saya diomelin sama Oba-san, katanya ini orang Indonesia ngapain sih? Katanya banyak yang kirim-kirim email. Soalnya kalau di sana kan perusahaan besar, suka nanya, ini PT HNE Dermatek bener nggak sih distributornya AFC? AFC bener nggak sih dari Jepang? Dan itu kalau kirim email ke orang itu gedungnya berbeda Bapak dan Ibu. Jadi yang terima email bingung ini cari siapa? Oh, International Department, ke dia, dimarahin dia. Ini ngapain sih orang-orang ini email-email pertanyaan yang ngabisin waktu. Terus habis itu dia balas lagi ke saya, Ernest, tolong edukasi ya ke member kamu, ini yang email ini orang Jepang ini dibayar mahal. Ngetik itu mahal ya. Jadi kalau ada pertanyaan tanya aja ke saya, nanti dipas ke dia. Juga banyak yang mau langsung membeli langsung. Ini nggak mau marketing plan-nya, mau beli langsung, nggak diladenin Bapak dan Ibu. Ini dia bilang, kenapa sih orang Indonesia suka sekali langsung mau langsung ini? Nggak boleh ya. Shortcut nggak boleh. Oke. Okay. So how can you use it? I think click next or next. Angga, gimana nih Angga? So let me just try to introduce our company just a little bit. I think so. Okay, this AFC is not only independent company. We have group company, which is 5 of them. Actually 6 of them now. So I am belong to the top of bottom, like a headquarter, AMS. Headquarter and international division, that's where I'm belong to. The AFC is our brand, which established like 51 years ago. Not 50, but 51 years ago. The NYK is doing the research and the lab because in Japanese pharmaceutical and supplement company, we believe research and development is one of the most important to starting something new. And the Kenko TV, we also have the TV studio for the broadcasting, TV commercial, and also starting something new for the advertising. The Honso is a herbal pharmaceutical company which has more than 200 experience. The last one we have called AFC Academy, which is, it says Japanese language school, but it's international school for the person like you, other international people who wants to learn Japanese. After that, when they graduated, they still have office or work in AFC. That's our future plan. We are not only the factory. Thank you.
Oke, AFC adalah sebuah grup, bukan cuma suatu company, tapi suatu grup dari beberapa divisi gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau Obasang ini berasal dari AMS. Kadang-kadang kita suka bingung, apa sih bedanya AFC dan AMS gitu ya. AMS itu lebih ke divisi internasional, jadi Oba ini belongs to International Department. Tapi zaman dulunya, waktu Mr. Asayama ini mendirikan perusahaan, dia mendirikan dua perusahaan, satu suplemen which is AFC, yang satu lagi adalah perusahaan makanan. What is the AMS stand for? Asayama? Mio Shokuhin. Ya, artinya food king Bapak dan Ibu. Jadi dulu departemen makanan sama departemen suplemen gitu. Jadi kalau nanti suatu saat Bapak dan Ibu pergi ke Jepang, lihat itu gedungnya lucu. Kalau dari sebelah sini tulisannya AFC, kalau dari belakang tulisannya AMS gitu. Nah, jadi tapi sekarang yang in charge untuk internasional adalah divisi AMS. Obasang berasal dari kantor AMS. Nah, AFC adalah main brand mereka. Main brand mereka ini sudah berumur lebih dari 51 tahun Bapak dan Ibu. Nah, otaknya di belakang semua ini adalah NYK. NYK ini adalah research center mereka. Kalau Bapak dan Ibu pernah ketemu Mr. Kikuchi-san yang develop SOP kita, Utsukushi semua, itu berasal dari divisi NYK. Ini otaknya daripada penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan semua ada di NYK ini. Bahkan kalau Bapak dan Ibu pernah lihat, kita punya certificate free of radiation free itu. Kan kalau kita import semua batch kita selalu ada radiation free certificate untuk menjamin bahwa produk kita nggak ada radiasi sama sekali. Nah itu salah satu yang penanggung jawabnya adalah dari NYK ini. Mereka juga punya TV station, Kenko TV. Di sini mereka kayak doing advertising, produk, ada news juga segala macam. Selanjutnya adalah Honzo. Honzo ini sebenarnya farmasi, lebih ke farmasi. Obat-obatan gitu. Sudah berumurnya udah lebih dari 200 tahun. Yang terakhir adalah AFC Academy, yang originalnya kita pikir hanya sekolah bahasa, tapi tadi ternyata Obasang bilang nanti kalau misalnya sekolah di sini mungkin anak-anak Anda bisa lanjut kalau mau kerja di AFC dan lain-lain gitu. Jadi akan ada future di situ. Cuman ini perizinannya masih menunggu. The permit is already out or still waiting? Starting from this April. Oh, di April ini akan ada kabar gembira ya buat Bapak dan Ibu. Oke, next. I think you know better than I do. So, just like he said, AMS Asayama Mio Shokuhin. Mio is taste king. Don't ask me the sense. Shokuhin is food. So when he started this company, he tried to be like a king of the food. Not only the supplement, but for any kind of food. That's what he's trying to do. Then our brand, Asayama Family Club, which you know better than I do. Oke, tadi saya udah jelasin sedikit tentang AMS. Itu adalah originalnya adalah makanan-makanan Bapak dan Ibu ya. Makanan seperti apa sih? Kalau Bapak dan Ibu nanti ke Jepang lagi, kita waktu itu pernah dikasih salah satunya aja ya. Kita pernah dikasih jus. Nah, jusnya itu isinya jus mango, tapi di dalamnya udah di-enforce dengan vitamin, mineral, segala macam. Nah, juga mereka ciptain makanan-makanan kayak misalnya ada bencana gitu Bapak dan Ibu, mereka punya kayak makanan yang ready to eat gitu. Kalau di Indonesia kan makannya Indomie. Kemana-mana ada Indomie. Kalau di sana Indominya sudah di-enrich, jadi tetap ada gizinya gitu Bapak dan Ibu. Bisa bertahan dalam masa-masa sulit gitu. AFC sendiri kadang-kadang saya suka terharu gini Bapak dan Ibu. Namanya kok AFC Asayama Family Club gitu. Kayaknya pas banget untuk network marketing gitu ya. Kayaknya somehow ini didesain banget untuk kita gitu ya. Betul nggak sih? Aneh nggak sih? Mereka kita 50 tahun yang lalu dan mereka nggak pernah pikir soal MLM. Kita pun dulu waktu ngomong pertama kali diketawain, diomelin sama dia juga, nggak dikasih juga sama dia. Nah tiba-tiba kok namanya cocok banget buat network gitu ya. Dan kita kan biasanya kayaknya konsepnya family gitu, kok pas banget semuanya. Dan saya pikir 50 tahun yang lalu mungkin kayaknya ada kuasa di atas yang gerakin hati Mr. Asayama ya. Oke, ntar nangis nih. Oke. Should I pay something to him? So, just show you our factories. We have 4 in Japan. First of all, we are the only company who listed on the stock market as a supplement manufacturer and brand. Jadi AFC adalah satu-satunya Bapak dan Ibu perusahaan pharmaceutical
yang go public di Jepang. Jadi nggak ada lagi di Jepang mau perusahaan sebesar apa, segede gaban, tapi nggak ada satupun yang sudah go public gitu. Cuman AFC aja Bapak dan Ibu. So maybe if you cannot trust me, but you can trust this. So also the certificate GMP, we are the first company, number one company who did it granted on the GMP Japan. Jadi AFC juga karena perusahaan sudah tua ya, 50 tahun lebih, 51 tahun lebih. Jadi waktu GMP pertama kali dirilis, nah mereka lah yang pertama kali mengadopsi prinsip GMP. GMP itu ya kok jadi brain freeze. Ya, good manufacture practice. Itu standar banget nih Bapak dan Ibu untuk suatu perusahaan farmasi punya GMP gitu ya. GMP mereka diawasi oleh negara Bapak dan Ibu. So, and then all over the world, we have over 400 clients. Also, this turnover information is long. Actually, right now, this is 16 billion. And also US dollar, like 145. So it's increasing. Thank you. Ya, ini karena data lama. This is actually from our last visit. Ini data lama, sebenarnya sekarang udah naik ya jadi 16 billion. Okay. So and also our employee in Japan, it's like 1,200 now. Oh, pegawainya sekarang sudah 1,200 pegawai totalnya. So therefore sometimes I don't know the employee. Itu kenapa kemarin dia dimarah-marahin Bapak dan Ibu. Kalau kepo-kepo email larinya bukan ke sini, tapi ke gedung yang satu lagi entah di mana gitu. Nanti kontak ke dia yang dimarahin gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi tolong jangan email ya Bapak dan Ibu, kalau nggak percaya tanya nih. Ini beneran nggak perusahaan Jepang? Oke. So then we established 1969, so which is we are 51 years old. Oke, sudah berdiri tahun 1969, berarti sudah 51 tahun Bapak dan Ibu. So this is our 4 factories. The night one, some of you already been there. This is Kuniyoshida factory, the latest one. Ini Bapak dan Ibu kemarin waktu visit ini Kuniyoshida factory. You can introduce them. Ya, ini ada, jadi dia ada 4 factory. Kalau nggak salah, Oba, your office is this one, right? Ini kantor Oba di sini. Nah, kemarin saya waktu foto, jadi kita ada meeting di sini. Kalau dibuka tuh beneran pemandangannya Gunung Fuji ini. Kalau lagi clear gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, berdiri di sini, kalau kita suka meeting, kita buka foto itu ada Gunung Fuji, dan akan kelihatan yang ini juga gitu. Jadi ini kayak di kota Shizuoka tuh kayak satu kompleks. Punya dia semua, bukan jadi makanya factory-nya kelihatan semua gitu, satu area. Nah, kalau can you explain a little bit which one is which? Okay, this one we located called Chiba area, which is near the Narita airport. This company originally made it for the collagen. Oh ya, ini pabrik Hanamai. Kalau Bapak dan Ibu ingat brand Hanamai, ini salah satu originnya. Dia berada di kota Chiba, di Chiba Prefecture dekat Narita. Originally kalau mereka ini paling terkenal adalah kolagennya gitu dan beauty product. And the night one, which is made by the soft gel, capsule, tablet mainly, but also SOP is also making over there too. Oh ya, nanti ini di sini dibuat semua suplemen basically dibuat di sini. SOP juga dibuat di sini. Nanti kalau kita beruntung pas kita datang mungkin lagi pas produksi tuh, Utsukushi atau SOP gitu ya. Also, this is the original AFC factory. Then, of course, this is SOP and Utsukushi is making also in here. Ini yang original Bapak dan Ibu. Factory awalnya yang bikin SOP dan Utsukushi juga di sini. This is not on the This is only illustration. So the last one is my office, and I'm sitting in the 6th floor. From 1 to 5, we are making a tablet, capsule, drinks, and cosmetics as well. Oh ya, ini pabrik suplemen juga, kosmetik juga dibuat di sini. Kalau Mr. Oba berkantor di lantai 6 Bapak dan Ibu. Ini yang paling sering kalau saya datang meetingnya di sini. So let me just tell you about the factory things.
many of you, when you are in Japan, you visit in that factory with casual wear, because that factory is only built for the visitors. You can easily go in there, but last three factory, you can't. You have to wear the security wear and anti-dust wear, anti-statics wear. You have to wash the hand 26 seconds. Then you have to change the shoes. You have to air. So that's the reason we cannot take you there. Only that factory. Ini factory ini Bapak dan Ibu factory terbaru dan mereka mungkin karena dulu pernah ngajak orang visit ke dalam sini, mereka mesti ganti baju, mesti cuci tangan selama 20 detik, mesti ganti sepatu dan lain-lain. Akhirnya mereka waktu bikin ini, mereka bikin lorong di mana kita bisa ada viewing windows gitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalnya kita ke sana, kita akan melihat di sini, kita lihat ada jendelanya gitu. Jadi orang lagi bikin gitu. Kalau yang ini tadinya boleh visit, tapi mesti ganti baju. Dulu katanya kalau cuma 5-6 orang yang datang tuh boleh disuruh ganti baju, kita ikutan masuk. Tapi begitu dengar, 50, 100, nggak boleh, nggak boleh. Nanti kita napas aja bisa rusak produk katanya. Jadi mengganggu gitu, kuman dan bakteri, apalagi dari Indonesia ya. Oh, intermezzo, dia kaget kemarin, dia baca ini artikel katanya. Wah, Indonesia coronavirus masih 0 ya, hebat. Terus saya bilang, ya kita nggak ada tes stripnya, makanya masih. Terus dia bilang, iya. Terus dia tunjukin beneran satu artikel. Ini kok begini ya deh. Jadi semua orang Indonesia bilang katanya. Ini dibahas di koran di Jepang. Semua orang Indonesia bilang coronavirus nggak akan bisa kena ke mereka karena di dalamnya sudah lebih banyak virus-virus yang lain. Itu bener nggak sih? Itu masuk koran loh. Lucu ya. I tell you about the coronavirus in Indonesia. Okay. So just quick review the photos. The main factory. I'll be sitting somewhere over here. Chairman's office is here. Okay. This is the Chiba factory for the Collagen. This is the AFCs. Okay. So then let me tell you a little bit more about us. We are the top 5 supplement company in Japan. We are the only company who listed on the JASDAQ market. But for the annual sales and the income and the company size, so we can say we are the top actually 4. Di Jepang, AFC adalah top 5 Bapak dan Ibu di Jepang gitu ya. Cuman kata Obasang sebenarnya sih top 4 gitu ya untuk manufacture pharmaceutical supplement gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita boleh bangga kita berada di salah satu perusahaan yang sangat oke Bapak dan Ibu ya. Bukan dibuat-buat, itu di Jepang beneran ada yang ini ya. So, like I mentioned, we are the first company who are granted the Japanese GMP. Ya, ini AFC adalah pengulangan lagi. AFC adalah perusahaan yang pertama kali menggunakan GMP di Jepang, gitu Bapak dan Ibu. So, 51 years experience. 51 years, ya. Then now, just a little bit explain about the word called monozukuri. So the simple meaning of monozukuri is making something, creating something, achieve something. That's what we use the monozukuri. For instance, Japanese people love to make katana and tea and manufacture things, but not by machine. But by people. Jadi monozukuri ini adalah prinsip hidup. Most of orang Jepang itu prinsip hidupnya adalah monozukuri, yaitu selalu memperbarui, selalu memperbaiki yang lebih baik lagi gitu ya. Sudah dapat yang baik, dia akan buat lebih baik lagi. Salah satu contohnya adalah pembuat samurai katana ya, di Jepang gitu, atau tea gitu ya, pembuat tea gitu. So I just talked to him about the story of monozukuri a little bit. And then we try to make, if you have money, if you have enough machine, maybe you can make supplement. But the most important thing is the officer and the operator, the people who make the things. So
you're not gonna believe this, but he knows some of the lady, the operator, aged about 60, is earned more money than me in our factory because we believe monozukuri is most important. Sales guy like me is not. But the people who make the monozukuri, he manufacture people, operator is our key. Jadi kata Obasang, di perusahaan di AFC itu, Bapak dan Ibu, ada ibu-ibu yang kerjanya cuma ngepak itu ya, gajinya bisa lebih tinggi dari Obasang. Kenapa? Karena dia selalu bisa, salah satunya adalah expertise dia, Bapak dan Ibu gitu. Dia bisa pegang barang, oh ini something wrong, dan gitu, kayak mesin gitu. Nah, terus dia juga selalu memperbarui ilmu-ilmu, misalnya contoh ini ada ini. Jadi katanya yang kerja itu biasanya sudah yang berumur. Di sana yang berumur itu justru yang paling dihargai, Bapak dan Ibu gitu. Sangat penting buat kehidupan di perusahaan. Kenapa? Karena dia yang bisa bikin perusahaan ini maju, sangat maju atau enggak gitu, Bapak dan Ibu. I have experience for the international business more than 20 years, but I can't make that thing. I cannot make the monozukuri. So that's the reason I'm trying to support who can make the monozukuri as a Japanese way. That's my pride. Ya, jadi dia sendiri karena dia bukan orang produksi, jadi dia nggak terlalu mengerti, nggak bisa mengikuti prinsip monozukuri karena kan dia di luar. Jadi orang yang bisa mengerjakan monozukuri ini ya orang-orang yang diproduksi itu, dan mereka tuh seperti sangat dipelihara, sangat dihargai oleh perusahaan sekalipun umurnya udah 60 kan. Kadang-kadang kalau di Indonesia kan wah bu, waktunya pensiun gitu bu ya, pensiun dini gitu. Yang muda aja sudah pensiun dini apalagi yang tua gitu kan. Di sini enggak ya, di Jepang malah makin tua makin dihargai karena mereka sangat berexperience dan sangat dihargai oleh perusahaan karena spirit monozukuri itu Bapak dan Ibu gitu, karena mereka yang sangat experience di produk-produk itu. So this is very difficult to explain how the monozukuri is. So therefore, I am looking forward to all of you to visiting our factory to see what real monozukuri is like. Ya, sebenarnya kayak arti monozukuri sendiri sangat sulit diartikan gitu ya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia karena itu kayak way of life. Nah, nanti Bapak Ibu kalau main ke Jepang baru akan bisa ngerti apa sih the real monozukuri gitu. Also, regarding the monozukuri issue, we are, like I said, research and development is one of the key to making something new. So we will establish new lab. We're spending a lot of money to making a new office and a lab and a building. Nah, jadi kan salah satu prinsip dari monozukuri itu, karena tadi kan ada NYK Bapak dan Ibu ya. NYK ini sudah sangat bagus gitu ya, dipimpin oleh orang yang sangat bagus juga. Nah, NYK ini sendiri apa sih Bapak dan Ibu? NYK itu kan tadi kita bilang adalah brain-nya company. Jadi produk-produk yang diciptakan itu semua lahir dari NYK Bapak dan Ibu. NYK itu seperti research facility yang didanai oleh mereka. Semua orang boleh menggunakan, semua orang boleh meneliti apa saja. Kenapa seperti ini? Karena orang Jepang itu suka meneliti. Suatu hari mereka berharap mereka bisa dapat Nobel Prize gitu Bapak dan Ibu. Jadi penelitian mereka nggak sia-sia. Nah mereka pakai fasilitasnya AFC ini untuk meneliti. Dan kalau mereka dapat suatu misalnya paten atau mendapatkan hadiah ini itu, mereka AFC boleh pakai gitu loh research mereka. Nah itu semua udah baik, tapi karena prinsip monozukuri mereka bikin fasilitas research baru dan sangat besar. Dana yang dikeluarin juga cukup gede, 124M, gede nggak sih? Lumayan lah ya. Ya lumayan lah, sangat gede banget ya untuk ini, untuk dia bikin pabrik baru. April tahun depan akan ready gitu. Ini masuk ke dalam koran, mereka develop research lab ini untuk menciptakan, jadi gini, mereka bilang healthy food itu sekarang sesuatu yang baru, akan mengalahkan obat. Tapi untuk klaim seperti itu, yang kayak kita sekarang nih kan healthy food kan, kita klaim ini bisa nyembuhin ini, nyembuhin itu. Kadang-kadang testimoni nggak cukup Bapak dan Ibu, mesti di backup sama clinical study, harus di backup sama research. Nah mereka ciptain lab ini untuk ini emailnya dia bilang untuk focusing
supaya health food ini bisa sama efektifnya sama obat nanti ke depannya. Jadi nanti kayaknya ke depan nanti obat itu seperti suatu masa lalu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan dengan research facility ini kita makin keren Bapak dan Ibu. Produk-produk diciptakan makin hebat dan dahsyat. Boleh apa sih? Tanda ya. Oh, bor. Oke. Oke. You're using my email. Iya. So we do have over, it's 10,000, but actually 40,000 product record. Oh, sorry. Ini bukan 10.000, enggak 40.000. Ya, nanti diedit ya. Come on, last 50 years we have more than that. Ya, sejak 50 tahun AFC pernah membuat lebih dari 40.000 produk Bapak dan Ibu ya. Bukan 10.000. Selama ini kita ngomong 10.000 ternyata salah. 40.000. Oke. Then here's a little bit of international information for you guys. We do have official website, of course, and sales maybe only in Japan, because through the transportation and the shipping it's a little bit difficult and complicated. Ya, ini salah satu output mereka kalau menjual produk mereka adalah di AFC Shop kalau di Jepang itu Bapak dan Ibu ya. So then show you the products again. Oke. Oh, ya. So Now you can talk about it. jadi gini Bapak dan Ibu, waktu itu dia pernah jelasin kalau AFC masuk ke suatu negara, itu dia nggak langsung paksain nih di produk kita yang Jepang ini, lo jualin ini ya, enggak. Tapi dia waktu masuk ke suatu negara, dia lihat dulu nih, berdasarkan data, oh orang Indonesia, orang Cina begini-begini karakteristiknya. Mereka suka produk seperti ini, mereka bisa ini, rasa yang disukai mereka begini, penyakit-penyakit mereka seperti ini. Jadi mereka punya data Bapak dan Ibu. Lalu mereka menciptakan suatu produk dari hasil research yang mereka sudah lakukan selama lebih dari 51 tahun ini Bapak dan Ibu. Kalau if you go next. Nah, jadi mereka nggak main cipta-ciptain produk yang sudah ada di Jepang, dipaksain supaya kita beli. Jadi spesifik. Nah, ini buat di Cina, ini produknya seperti ini. Kalau orang Cina, why the Chinese people like this kind of herbal? Yes, Chinese people like the traditional food, Yeah. such as green juice, garlic, yolk, and the black vinegars. Kalau orang Chinese memang tetap lebih mereka suka adalah sesuatu yang tradisional mereka gitu ya. Green juice, black garlic, terus ada lagi enzyme dan lain-lain. Oh, saya pernah nyobain enzyme nggak enak banget, gila. Nah, kalau Korea beda lagi. Korea kan suka yang, I'm cutting gitu. Ya, Korea itu suka yang beauty, kayak apa sih namanya, yang cantik-cantik, yang K-pop gitu. Pasti, jadi mereka juga nggak ciptain produk kayak SOP gitu. Salah SOP. Nggak ciptain produk yang ini, yang pokoknya mereka lebih suka kolagenan, kurus-kurusan, begitulah. Oke. Kalau ini Taiwan ya, Taiwan lebih ke buat anak-anak biasanya, produk yang paling laku katanya buat anak-anak. Jadi di Taiwan itu somehow punya market adalah mama-mama yang care sama anak-anaknya gitu. Jadi mereka ciptain produknya untuk anak-anaknya lebih banyak gitu Bapak dan Ibu. Let me just explain a little bit about this. So these for the kids, these for adult, but all of them is not sales in Japan. Only exclusive in Taiwan, such as same as SOP. Ya, jadi ini yang tadi kita diceritain. Jadi ini semua nggak available di Jepang Bapak dan Ibu. Sama kayak SOP. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti lihat, loh kok ini nggak ada di Jepang? Saya email Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Ini banyak. How many people email you? Bapak, SOP is not available. Every day like 5. I have to respond at least 5. Saya bilang ke Oba udah kalau ada gitu cuekin. Oh nggak bisa deh. Nanti kalau di itu bisa dikomplain gitu. Jadi mereka tetap jaga brand. Emailnya kan balas pasti. Ya percaya sama PT Edermatek, kita adalah sole distributor. Tapi tolong kalau bisa jangan email Bapak dan Ibu ya. Mereka penetrate market beda-beda. Seperti di Taiwan, ini orang Taiwan kalau nanya di Jepang ada nggak ada. Gitu ya. Oke. Nah, ini di Singapura. Kemarin waktu kita launching di cruise, itu kayaknya ini banget ya. Iya, Singapura tuh salesnya langsung membludak gitu Bapak dan Ibu. Semua pada ke Guardian, ke Watson, semua pada bawa keranjang ya. Ini salah satunya.
penuh gitu, ada Ko Yohanes juga beli gitu ya. Terus pada nanyain SOP apa gitu. Oke. Kita membantu salesnya kemarin di Singapura. Nah ini produk buat Indonesia. Which is like 3 patents all over in 3 countries. Jadi ya waktu masuk ke Indonesia, di sini saya mau cerita dikit ya. Waktu kita pertama kali bikin, kan kita pernah waktu itu mau diriin MLM itu Bapak dan Ibu ya. Terus lihat factory di Indonesia kurang serak, terus kita pengen andai kita bisa kerja sama perusahaan yang besar yang punya brand. Karena saya dari dulu di Amerika, saya selalu tahu owner kalau pegang brand, kecuali dia Mark Zuckerberg atau siapa yang orang-orang bule yang heboh gitu ya, mereka bisa dengan tegas mengontrol brand. Tapi kalau saya pribadi, saya belum cukup kuat Bapak dan Ibu untuk punya brand sendiri lalu mengkontrol brand sendiri, karena jujur aja banyak godaan Bapak dan Ibu. Jadi ini apalagi MLM gitu ya. Kita kemarin saya tanya chief accounting kita udah bayar lebih dari 150M untuk bayar komisi aja Bapak dan Ibu. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya saya punya brand, ini brand saya sendiri nih, contoh brand X gitu, ABC, ABC brand saya bikin di Jepang atau bikin di mana, cuman brand punya saya. Terus kan sebagai pemilik brand, saya punya kuasa untuk mengubah formula, bener nggak Bapak dan Ibu? Nah, waktu saya udah mulai bayar komisi, terus saya bilang, set nih komisi gede banget ya. Terus lihat bill tagihan produk, produk mahal banget. Terus saya bisa hubungin si perusahaan, Mas itu yang mahal kurangin dong Mas gitu. Pokoknya gue mau lebih murah deh gitu. Misalnya ongkosnya berapa gitu ya. Jadi berapa? Iya, cuma kan bahan Bapak mahal-mahal. Ya udah kurangin aja tuh si bahan mahal. Dan berakhir apa Bapak dan Ibu? Berakhir kualitas produk nggak akan bohong, Mbak. Itu nggak bisa bohong. Dipakai, kok nggak berasa sih? Dan nanti saya sebagai owner, jangan peduli itunya, fokus di marketing plan-nya. Ujung-ujungnya main marketing plan. Di MLM paling serem adalah kalau kita sudah mulai main di marketing plan Bapak dan Ibu. Persaingan di marketing plan sangat tidak sehat. Akhirnya kita akan berusaha menjadi terbaik apa? Akhirnya perusahaan tidak bisa lagi membayar bonusnya, sehingga dia harus tutup. Dan itu kita nggak mau Bapak dan Ibu. Dan itu saya pikir, andai kan ada satu brand yang naungi kita gitu ya. Naungi ini enak, kita nggak usah mikirin, kita cuma cukup quality kontrol, tapi kita nggak bisa bilang, tolong dong ubahin ininya. Obasan, can I ask you to like reduce all of the good stuff in there and make like another formula, like a cheaper one? Cannot, right? Because kemarin kita tanya, kenapa nggak bisa? Selama kita pegang namanya AFC, kemarin kan saya bilang ke Obasang gini, Obasang, kita ada program namanya AFC Care. AFC Care ini kita nggak mau usah kayak gini, kita pengennya yang ini aja, yang apa sih, murah gitu ya, nggak usah ada paket-paket, nggak usah dipakai, nggak usah disaset-sasetin, di bulk aja gitu, di bulk kasih ini orang sakit gitu kan. Terus kata Oba, wow katanya, kalau misalnya ini kan pegang nama AFC gitu, kalau misalnya kita gitu, terus orangnya kasih, terus kan terbuka oksidasi, lalu sekalipun penerimanya minum nanti nggak fungsi, dia akan bilang, AFC jelek, dan itu bisa jadi bahan yang sangat buruk di berita gitu, dan saham mereka akan goyang gitu Bapak dan Ibu. Jadi itulah kelebihannya gitu ya, kita selalu dikontrol, kita nggak bisa main-main dengan, kalau sekali pegang namanya AFC, itu kita nggak bisa main-main sama produknya. Mereka yang totalitas kontrol. Di sini bedanya Bapak dan Ibu. Nah, waktu kita kerja sama, so I'm gonna try to tell a story a little bit. Waktu pertama kali kita memimpikan untuk memiliki satu brand yang menaungi kita Bapak dan Ibu gitu ya. Sambil tidur. Ngantuk ya. Bosen lah. Jadi saya coba bilang, Obasang, boleh nggak? Kita dulu pernah punya business relation yang untuk PNC itu Bapak dan Ibu. Boleh nggak kita pakai brand AFC untuk network marketing? Dia bilang, no way, no way, dia bilang gitu kan. Itu, how many years was that? Iya, 2 tahun sampai 3 tahun tuh saya approach. Waktu dia bilang boleh, terakhir dia bilang boleh,
itu banyak lagi, ada 5 orang lagi yang masih against kita karena ini perusahaan besar. Oh nggak bisa, ada yang merusak. Bahkan sampai sekarang pun masih ada suara-suara sumbang yang bilang, wah ini AFC merusak brand kita gitu ya. Kita banyak yang overclaim lah, apalah segala macam. Kalau bisa diakhiri, dituntung. Tapi kita kebetulan sudah kontrak 30 tahun Bapak dan Ibu, jadi aman Bapak dan Ibu ya. Dan bisa diperpanjang gitu. Nah, waktu kita pertama kali dikasih kerjasama ini, suatu anugerah yang besar. Habis itu saya bilang ke dia, Obasang, tapi kita nggak bisa jual produk yang biasa-biasa. Dia langsung, what? Nggak bisa jual yang biasa-biasa gimana gitu? Dia mesti produknya yang heboh gitu, yang bisa langsung kalau orang pakai ada sesuatu yang terjadi perubahan gitu. Pokoknya kita nggak bisa jual cuma omega 3 atau sampo-sampoan sekalipun itu bagus. Kita harus punya sesuatu yang berbeda. Dia kan ngomel-ngomel, loh udah dikasih kerjasama eksklusif tapi masih mau minta-minta yang lebih lagi. Nah kebetulan waktu itu Ibu Cisangnya kan lewat gitu ya, kita ngobrol. Nah lalu di situ dia mulai buka data Indonesia. Ini penyakitnya tentang darah, tentang jantung. Nah ini kebetulan ada Etosang yang baru saja mendapatkan paten gitu Bapak dan Ibu. Nah plasenta itu sangat bagus untuk orang-orang yang sakit degeneratif ya. Ya, untuk itu sangat bagus tuh treatment plasenta dia bilang. Tapi di Indonesia plasenta itu ilegal. Wah saya juga masa sih ilegal? Kayaknya banyak tuh plasenta domba gitu ya. Tapi ternyata itu setelah baca perkanya di BPOM nggak boleh, beneran ada perkanya bahwa plasenta mamalia itu dilarang diedarkan di Indonesia. Nah ini seperti plasenta tapi bukan ya, dari ikan, dan ini kan cocok untuk masyarakat Indonesia yang muslim dia bilang. Nah lalu diciptakanlah produk yang mendapatkan 3 paten gitu Bapak dan Ibu. SOP eksklusif hanya untuk kita, right? This is only for us, right? Dia akan jaga ini karena kemarin juga sempat banyak orang atau kenapa nyari-nyari ini di Singapura ya, saya juga bingung. Orang Singapura sampai apa tuh SOP, kami juga mau loh. Terus dia nanya ke dia, katanya oh nggak bisa, ini untuk Indonesia aja gitu ya. Nah terus selanjutnya kita semua tahu sekarang ada produk yang kedua Bapak dan Ibu. Mana nih? Next one. Before that, can I ask you one question? Yeah. I just called the office. Then I confirmed how many inquiry people from asking all over the world. Can I buy the SOP? Do you know how many phone calls or inquiries coming to our office? How many? 820. Oh my God! Oh my God! You say that? What did you say? Means 820 times. I have to say sorry. So this is only exclusive for him. Wow! Thank you. Bapak dan Ibu, itu tadi ya kalau diterjemahin yang nelfon OBA atau email bukan ke OBA aja ke AFC untuk membeli produk AFC ESOP di luar sistem kita itu kayak 820. Iya, dia sudah melayani 820 permintaan untuk membeli SOP di luar sistem kita. Cuman dia harus membalas 820 email mengatakan tidak bisa. Ini hanya untuk milik kita Bapak dan Ibu. Ya kita bilang terima kasih dong. Arigatou gozaimasu, Obasang. Wah hebat ya. Saya dulu pernah kerja sama pharmaceutical di Amerika dan mereka kalau orang Amerika tuh, oh iya oke, no, tapi di belakang. Kalau di sini enggak, mereka berpegang pada prinsip Bapak dan Ibu ya. Saya juga mau cerita sedikit, jujur yang mengkontak saya pribadi itu banyak Bapak dan Ibu. Pak, saya mau beli 10.000 langsung, SOP langsung, gak usah ada bonus-bonusan, gak usah ada sistem. Itu banyak Bapak dan Ibu, saya mau jujur ya, banyak yang kontak saya. Kalau saya, tapi saya selalu ingat gitu, kemarin waktu di Surabaya, saya sempat merinding gitu, ngelihat, wah begitu banyak orang. Kantor kita kan ada pembukaan kantor kemarin di Surabaya, itu cuma muat sebenarnya kayak 350-400 lah, yang datang tuh sekitar 700 atau lebih lah, sampai semua orang tuh duduk di lantai gitu. Pertama si Obasang bawa alat gitu, jadi setiap orang mau dekat, saya diukur dulu, wah lu memang jauh-jauh deh gitu. Katanya, pokoknya setiap yang mau handshake, wah lu ini dulu, begitu masuk ruangan kita permisi, permisi. Itu semua orang ngedobrak di lantai Bapak dan Ibu ya. Itu waduh, saya waktu ngeliat saya nggak langsung ngeliat, wow sales nih, nggak gitu Bapak dan Ibu. Saya langsung merinding, wow tanggung jawab kami sebagai perusahaan besar sekali di sini. Kalau sampai kami
miss aja, mereka merasa gimana gitu ya, saya akan merasa sangat berdosa Bapak dan Ibu gitu. Nah, apa hubungannya? Tadi orang di konteks saya tuh mau beli 10.000 loh Bapak. 10.000 itu setengah kontainer lah. Jadi tanpa bayar bonus loh Bapak dan Ibu. Kalau saya secara ini serakah gitu ya, saya ambil aja, nggak ada yang tahu toh, bener nggak sih? Dan nanti itu sales loh Bapak dan Ibu, sales tanpa saya harus bayar bonus loh. Tapi saya bilang apa? No, saya nggak bisa betray my family gitu. Dan saya jujur baru dengar dari Oba tadi yang mau beli langsung gitu ya. Mungkin setelah hubungin saya nggak bisa, dia hubungin sana langsung gitu ya. Untung mereka prinsipnya adalah integritas tinggi. Nah itulah Bapak dan Ibu ya.